warahmatullahi wabarakatuh. Halo anyong semuanya. Perkenalkan, aku Nazwa Alifia dari kelas 12 IPA 1. Kali ini aku bakal ngajak kalian semua untuk membahas penemu gelombang elektromagnetik. Siapa ya penemu gelombang elektromagnetik? Maka dari itu kalian bisa simak video aku baik-baik. Heinrich Rudolf Hertz, seorang fisikawan Jerman yang terkenal karena penemuan gelombang elektromagnetik. Ia lahir di Hamburg, Jerman pada tanggal 22 Februari tahun 1857. Ayahnya, Gustav Hertz, adalah seorang pengacara. Dan ibunya, Anna Elisabeth Pfefferkorn, putri seorang dokter di Frankfurt. Hertz adalah anak tertua dari 5 bersaudara. Ia mempunyai 3 adik laki-laki dan 1 adik perempuan. Nama Hertz diabadikan dalam satuan frekuensi yaitu Hertz. 1 Hertz ini sama dengan 1 siklus per detik. Di masa kecilnya, saat ia berusia 3 tahun, Hertz sudah membuat orang terkesan dengan ingatannya yang luar biasa. Sebagaimana yang dilaporkan ibunya dalam memoarnya, anak laki-laki itu dapat menceritakan kembali ke 100 dongeng yang pernah ibunya bacakan. Di usia 6 tahun, ia bersekolah di sekolah swasta bergengsi yang dikelola oleh Richard Lenz. Selain belajar bahasa asing seperti Arab dan Sanskerta, ia juga tertarik pada sains dan teknik. Saat itu, Heinrich yang masih sangat muda memberitahu orang tuanya bahwa ia ingin menjadi seorang insinyur. Ketika mereka mencarikan sekolah untuknya, mereka memutuskan bahwa fokus alternatif Dr. Lenz yang mencakup sains adalah pilihan terbaik untuk Hertz. Ibunya sangat peduli dengan pendidikannya. Menyadari bahwa Hertz memiliki bakat alami dalam membuat sesuatu dan menggambar, ia mengatur pelajaran menggambar untuknya pada hari Minggu di sebuah perguruan tinggi teknik. Ia mulai belajar pada usia 11 tahun. Seperti yang dikatakan tadi, pendidikan formal Hertz dimulai pada usia 6 tahun, ketika ia terdaftar di sebuah sekolah swasta yang dikelola oleh Richard Lenz. Selama 10 tahun ia belajar di sana. Ia menunjukkan banyak sekali bakat. Ia memiliki keterampilan praktis yang cukup ia gunakan untuk mengerjakan kayu dengan peralatan yang diberikan kepadanya, dan kemudian ia menggunakan mesin bubut untuk membuat peralatan yang digunakan untuk melakukan eksperimen. Pada usia 15 tahun, Hertz meninggalkan sekolah Dr. Lenz untuk belajar di rumah. Selanjutnya, ia menerima bimbingan belajar dalam bahasa Yunani dan Latin untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian. Profesor Retzlaff, seorang spesialis bahasa yang memberikan Heinrich pelajaran bahasa Arab, menyarankan ayahnya agar Heinrich menjadi mahasiswa bahasa-bahasa Oriental. Pada usia 17 tahun, Heinrich kembali ke sekolah di Johanneum selama setahun untuk mempersiapkan diri sepenuhnya menghadapi ujian klasik untuk masuk universitas. Setelah lulus ujian, ia berubah pikiran, memutuskan untuk menjadi murid arsitek. Ia pindah ke Frankfurt, di mana pada siang hari ia bekerja di kantor arsitek, dan pada malam harinya ia membaca buku-buku fisika dalam bahasa Jerman dan literatur Yunani kuno dalam bahasa Yunani kuno asli. Arsitektur membuatnya cepat bosan. Pada musim semi tahun 1876, saat Hertz berusia 19 tahun, ia pindah lagi ke Dresden untuk belajar teknik. Nah, setelah beberapa bulan, ia direkrut menjadi tentara untuk menjalani wajib militer selama 1 tahun. Meskipun ia menikmati disiplin kehidupan militer, ia merasa militer itu membosankan. Setelah menyelesaikan tugas militernya, Hertz yang berusia 20 tahun pindah ke Munich untuk memulai kursus teknik pada bulan Oktober tahun 1877. Ia mendaftar di Universitas Munich, memilih mata kuliah matematika dan mekanika tingkat lanjut, fisika eksperimental, dan kimia eksperimental. Setelah 1 tahun yang sukses di Munich, ia pindah ke Universitas Berlin karena memiliki lab fisika yang lebih baik daripada Munich. Di Berlin, pada usia yang ke-21, Hertz mulai bekerja di laboratorium fisikawan besar Hermann von Helmholtz. Pada tahun 1880, ia meraih gelar PhD dengan predikat summa cum laude melalui disertasi yang membahas induksi elektromagnetik dalam bidang berputar. Setelah mendapatkan gelar doktor, Hertz menjadi asisten Helmholtz hingga tahun 1883. Ia kemudian menjadi privat dosen atau dosen tanpa gaji di Universitas Kiel.
Meskipun universitas tersebut tidak memiliki fasilitas lab yang memadai untuk penelitian praktis, di sini Hertz lebih banyak melakukan penelitian teoritis. Pada bulan Maret 1885, karena sangat ingin kembali ke fisika eksperimental, Hertz pindah ke Universitas Karlsruhe. Pada usia 28 tahun, ia telah memperoleh jabatan profesor penuh. Bahkan, ditawari 2 jabatan profesor penuh lainnya yang merupakan tanda reputasinya yang berkembang pesat. Ia memilih Karlsruhe karena kota itu memiliki fasilitas lab terbaik. Sambil bertanya-tanya arah mana yang harus diambil penelitiannya, pikirannya melayang ke pekerjaan berhadiah yang Helmholtz gagal bujuk dia lakukan 6 tahun sebelumnya, yaitu membuktikan teori Maxwell melalui eksperimen. Hertz memutuskan bahwa usaha besar ini akan menjadi fokus penelitiannya di Karlsruhe. Pada tahun 1886, tahun di mana Hertz bertemu dengan seorang wanita bernama Elizabeth Bolt dan Hertz jatuh cinta kepadanya, dan pada musim semi tahun itu, ia sedang memperlihatkan perlengkapannya kepada tunangannya, dan kebetulan mengetahui percikan api tercipta dari jarak yang jauh dari tabung Leyden yang sedang mengeluarkan muatan. Hertz kemudian terinspirasi untuk mencoba eksperimen yang membuat ia takut di 7 tahun sebelumnya. Pada tahun 1887, Hertz menemukan cara untuk memvalidasi secara eksperimental bahwa cahaya bukanlah gelombang elektromagnetik. Hertz membuat gebrakan dengan alat elektronik yang bergetar dan membuatnya bergerak melintasi ruangan. Ia juga kemudian menunjukkan bahwa gelombang barunya akan terpantul dari cermin seperti cahaya, membelok melalui prisma seperti cahaya, dan bergerak dengan kecepatan cahaya. Ia memiliki alat yang disebut generator celah percikan yang akan mentransfer daya dari baterai DC menjadi batangan tegangan bolak-balik yang sangat tinggi dan percikan yang besar. Yang dilakukan Hertz untuk menciptakan gelombang elektromagnetik tak kasat mata adalah menambahkan antena. Jadi itulah yang dia lakukan. Dia menyambungkan 2 kabel ke generator celah percikan dengan bola legam di ujungnya. Sekarang, dia dapat menciptakan gelombang, tetapi dia juga harus mendeteksinya. Untuk itu, ia membuat detektor melingkar dengan sedikit celah di dalamnya, dengan harapan jika mereka menangkap gelombang itu, mereka akan menciptakan percikan kecil yang bisa dilihatnya. Hertz kemudian mengubah ukuran celah untuk memberi mereka gambaran tentang kekuatan jalur tersebut. Ini bukan percobaan mudah, percikannya sangat pendek dan hanya bertahan sekitar 1/1.000.000 detik. Hampir terlihat tidak masuk akal dan mustahil jika mereka terlihat. Tetapi, di ruangan yang sangat gelap, mereka dapat dilihat oleh mata. Pada benang tipis inilah tergantung keberhasilan usahanya. Pada tanggal 5 November tahun 1887, dengan ragu-ragu ia mengirim salinan korannya ke mantan bosnya, Helmholtz. Hertz berkata, "Saya agak ragu untuk menyita waktu Anda, tetapi koran ini membahas topik yang pernah Anda sendiri desak saya bahas beberapa tahun lalu." Helmholtz segera membalasnya dengan kartu pos yang hanya bertuliskan, "Bravo, akan menyerahkannya untuk dicetak pada hari Kamis." Tiba-tiba, Hertz mulai bersemangat. Istrinya menulis surat kepada orang tuanya bahwa percobaannya berjalan lancar. Sekarang, dia hanya mengeluarkan hal-hal indah ini. Tentu saja, itu membuatnya sangat bahagia ketika dia menceritakannya kepadaku dengan wajah berseri-seri, meskipun dia tentu saja tidak mengerti apapun tentang hal itu. Hertz kemudian menyadari bahwa cahaya ultraviolet memengaruhi hasilnya, menjadikannya orang pertama yang menyadari efek fotolistrik. Lalu, betapa terkejutnya Hertz, ia memperhatikan bahwa gelombang baru ini memantul dari cermin seperti halnya cahaya tampak. Jadi, Hertz memasang cermin sejajar dengan percikan sehingga gelombang akan memantul maju mundur dan membentuk gelombang berdiri. Gelombang berdiri dibedakan berdasarkan fakta bahwa gelombang tersebut memiliki titik-titik di mana berosilasi dengan kuat pada antinode dan titik-titik di mana gelombang menghancurkan node satu sama lain. Hertz menggerakkan penerimanya di antara antena dan cermin dan memperhatikan bahwa percikan di penerimanya akan membesar di antisimpul dan akan menghilang di simpul. Dengan cara ini,
Hertz mengukur panjang gelombang ini. Ia juga mengetahui dari teori bahwa generator celah percikannya menghasilkan sekitar 70 juta gelombang per detik atau 70 juta Hz yang dinamai menurut Hendrik. Ia kemudian menggunakan persamaan gelombang sederhana bahwa kecepatan adalah frekuensi dikalikan panjang gelombang. Dengan cara kasar ini, ia mengukur bahwa kecepatan gelombangnya adalah 320.000 km per detik, yang cukup dekat dengan kecepatan cahaya, 300.000 km per detik. Dia tidak memecahkan kecepatan cahaya, dia hanya memiliki sedikit ketidakakuratan dalam pengukurannya. Hertz tidak hanya memverifikasi bahwa cahaya adalah gelombang elektromagnetik, ia juga membuat gelombang elektromagnetik khusus yang tidak terlihat dan telah mengubah dunia kita. Surat kabar Hertz membuatnya langsung terkenal secara internasional. William Thomson, yang juga dikenal sebagai Lord Kelvin, yang telah memengaruhi Faraday dan Maxwell serta teori mereka, berkata, dokumen-dokumen kelistrikan Hertz merupakan monumen permanen dari penyempurnaan luar biasa dari ide-ide Faraday. Hertz mendapat posisi bergengsi sebagai profesor penuh di Universitas Bonn dan membeli rumah yang indah dengan sedikit keraguan bahwa rumah itu sebelumnya telah digunakan untuk eksperimen medis dan mungkin telah terkontaminasi bahan kimia. Mungkin karena alasan itu, atau mungkin karena nasib buruk lainnya, Hertz mulai mengalami migrain pada bulan Juli tahun 1892. Ia didiagnosis menderita kelainan darah dan meninggal pada tanggal 1 Januari tahun 1894 saat ia berusia 36 tahun, meninggalkan istrinya yang berduka cita, Elizabeth, dan 2 orang putrinya yang masih kecil berusia 2 dan 6 tahun. Jika bukan karena kematiannya yang terlalu dini, Hertz akan menemukan telegrafi nirkabel dan bahkan mungkin komunikasi radio. Namun, ketika ia masih hidup, ia tidak melihat manfaat praktis dari penemuannya. Dengan mengatakan bahwa eksperimennya tidak ada gunanya sama sekali, ini hanyalah eksperimen yang membuktikan bahwa Maestro Maxwell benar. Kita hanya memiliki gelombang elektromagnetik misterius yang tidak dapat kita lihat dengan mata telanjang. Namun, gelombang itu ada. Ada pula hal yang dapat diambil dari penemuan Hertz tentang gelombang elektromagnetik, yaitu telah memberikan kontribusi yang sangat besar bagi perkembangan teknologi modern. Berkat penemuannya ini, kita sekarang dapat menikmati berbagai macam teknologi seperti radio, televisi, dan telepon seluler. Hal ini menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan dapat memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan manusia.